Profesor. Ya makanya ini bisa langsung jump in juga, dan jangan lupakan juga immune dari Battle Fighters-nya. Jadi agak sedikit meresahkan juga di bagian backline dari teman-teman tim Onyx Esports ini. Kalau misalkan mereka bakal all in, mereka bakal go. Dan ingat mereka punya Harley, jadi pick off-nya bakal cukup mengerikan. Dan ingat juga untuk dari Harley sebagai jungler, dia bisa bermain dengan sangat amat cepat tanpa adanya keraguan di early stage. Dan itulah dia yang sudah kita hadirkan dari 10 hero di game yang kedua, Ranger Mas. Oke, dan buat kalian semua yang udah nge-tag kita bertiga, terima kasih banyak atas supportnya. Kata kita bakal menuju ke game yang kedua. Akankah Alter Ego memantapkan diri di puncak klasemen pucuk kedingin? Ataukah bahkan kali ini ditarik ke game yang ketiga oleh Sang Raja Langit diketok jeger? Langsung aja kita saksikan di game yang kedua, di match kedua hari ini masih bersama dengan Galung Emas, KB Pulung Ranger Emas. Oke, let's go. Tapi tiba-tiba baru pagi-pagi aku sudah mendapatkan pesan dari Kak Dapa nih, Mimin Alter Ego Esports. Pe mau pantun, jalan-jalan ke pasar minggu, Kak Ramfli Alteren. Iya, serah lu dah. Oke, serah lu papa, ketemu lu lembab rusuknya. Ya udah kalau begitu. Kita lanjut lagi, kenapa? Karena Sally Boy sekarang udah berhasil untuk mendapatkan satu purple buff yang sangat-sangat dia butuhkan, dan melanjutkan lagi farmingan dengan ada planet attack yang mengitari tubuh dari Master Yoda kecil ini. Master Yoda kecil, dan tentunya kali ini para pemain dari tim Onyx Esports, mereka jangan sampai mendekat, apalagi ini Drian yang punya salah satu melee attack yang sangat-sangat berbahaya, bisa ditempaskan begitu saja. Ejector ke arah belakang, masih ada El Nino, dan bahkan Kibo memilih untuk mundur terlebih dahulu, gak mampu menahan damage yang diberikan di early game seperti ini, Pak Pulung. Oke, baru aja dari KB dan sekarang udah masuk ke Pulung, dan ada Dapa lagi jalan-jalan cari buah tomat. Ayo dukung Alter Ego katanya. Iya, 2 kali. Yuk, sekali lagi aja lu kayak begitu, Min. Sekali lagi aja lu kayak begitu. Udah. Gua samperin lu deket nih. Ini Dapa kalau sekali dia nge-DM gue juga, gue edit nih mukanya di sini. Sekali masuk lagi nih gua blok nih lagi. Aduh. Tapi ternyata ada technical pause lagi. Sabar dulu teman-teman semua, kita berikan waktu kepada masing-masing tim untuk bisa segera memperbaiki apa masalah yang terjadi di game masing-masing, agar bisa menjalani lagi pertandingannya secara aman, nyaman, tentram, damai ya. Pak Pulung, KB, ini ada salam dari Taufik Hidayat, ya kan? Bang Oji, tolong salamin buat Faki. Gua lagi fokus nonton MPL, disuruh berangkat futsal mulu, dan disuruh nonton replay lagi. Udah tahu lagi seru banget apa MPL, apalagi casternya favorit semua. Wadaw, terima kasih banyak. Wah, bener nih, bener. Abis ini gue edit mukanya admin Dapa. Ini udah ada titik koma nih. Ntar gue tungguin. Oh, lagi ini ngetik ada, dia, lagi ngetik. Iya, ada pantun dari Dapa ya. Abis ini gue colok matanya, yaitu titik koma, cakep, ya kan? Lil nasi uduk paling mempesona. Dapa, abis ini gue cari lo ya. Gue kemudian abis ini, bener. Kodelwin, tolong ini adminnya Kodelwin diberikan kopi bersama dengan para caster yang hari ini, atau enggak juga untuk ya para casternya juga lumayan seret ya tentunya guys ya. Terima kasih banyak. Oke, silakan selanjut Pak Pulung. Bisa ke sana. Kenapa sih, Ji? Lu ada apa sih hari ini, Ji? Oke, ada head to head dari mid laner kita nih, Ahmad dan juga Drian, Pavlon dan juga Ranger Mas. Dimana kalau secara data bisa aku lihat bahwa dari kill participation Drian lebih aktif ketimbang Ahmad yang di late game. Dia dengan gold per minute-nya yang bisa dia manfaatkan. Jadi ada 2 typical play style yang berbeda. Ahmad dengan gold per minute-nya, dan Drian dengan presence atau kehadirannya sebagai mid laner KDA dan juga kill participation. Wow. Juga ya. Ini kalau Drian tuh masalahnya ya, lihat deh, berkali-kali bahkan Drian itu selalu ada di saat team fight. Selalu ada dan selalu mengcover. Even though pakai apapun dulu, pas dia pakai lampu-lampu aja dia selalu berada di garis depan. Dan kita bakal back to the game, menuju ke arah gaming house, dan ternyata langsung kita menuju ke arah lane of dawn. Belum ada first blood sudah di menit yang pertama. Pasif yang dilakukan kali ini lebih memantapkan diri dari kedua belah tim, karena baku hantam di game yang pertama sudah terlalu menguras energi dan juga jiwa, raga, hati, dan juga cinta kita, Pak Bulu. Waduh, Mas, sedap kali ini planet attack-nya tadi langsung memberikan damage ke arah Kiboy-nya. Langsung ada rahasia memberikan backupan, masuk ke dalam rumputan, memberikan jarak agar Kiboy tidak bisa terlalu maju ke bagian depan. Ada Ahmad dengan Popolen Kupanya, ini pastinya akan lebih berdamage lagi dari Popolen Kupanya, Ji.
Oke, bakal coba dipasang. Apa udah dikeluarkan, tapi ternyata yang keluar ada ikan. Jangan mendekat ikan, saya sedang mandi. Jangan kau paus-paus kami ikan. Aduh, ikan ini ya coy ya. Padahal ikan tuh ada di laut. Kita doang nih ikan ada di darat. Oke, sabar tuh. Ampe emaknya dateng. Itu Makjel kan? Iya, Datang tuh. Itu Makjel. Kenapa? Ini. udah turun gunung dia. Iya, Majel kalau udah turun gunung tandanya dari gaming house dari Raja Langit sedang tidak baik-baik aja kali ini Pak Bolu. Itu Makjil kalau udah ngomong debu yang ada di GH hilang semuanya, Be. Serius, Bro. Hilang langsung semua debu-debu, bersih langsung. Bersih. Makjil nih dengan kekuatan yang mengerikan. Coba sekarang udah turun, udah siap langsung memberikan juga bantuannya agar bisa langsung nge-solve ke arah problem yang mungkin terjadi dari GH Onyx nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita udah punya data lagi nih. Head to head jungler antara Sally Boy dan juga Sans. Average KDA-nya 8,0 berbanding 6,6. Sementara dari average GPM-nya ataupun gol per menit ada 719 berbanding dengan 760 dan juga kill participation-nya ada 71% berbanding 65,9%. Dari segi tim ataupun perolehan tim keseluruhan, Alter Ego jauh lebih mengungguli, tapi ternyata dari head to head masing-masing player, Sans jauh lebih tinggi di Profesor. Iya, bahkan aku melihat dengan gold per minute dan juga KDA yang seperti ini, emang wajar sih Sans ini disebut sebagai farming machine karena berkali-kali kita melihat bagaimana farmingan dia yang benar-benar optimal, dia selalu membuahkan space yang cukup bebas. Lalu ditambah dengan berkali-kali kita melihat bagaimana potensi dari Sans-nya sendiri yang dia itu terkadang menggunakan hero damage per second yang seharusnya di scaling late game dia baru benar-benar beraksi, tapi ternyata hanya baru sampai mid game dia udah bisa join di team fight. Dan itu mungkin yang harus di notes juga ya bagi para jungler gitu loh. Kehadiran dia di team fight itu sangat amat diperlukan karena balik lagi jungler ini di early stage dia yang paling punya damage rata-rata untuk di 4 level awal atau mungkin di 5 menit awal. Makanya mereka disebut sebagai jungler dan membawa retribution juga untuk mengamankan objektifnya Bapak Long. Ini lama-kelamaan ya dengan apa yang udah dibilang oleh KB juga banyak banget momen kita lihat mau tertinggal apapun itu tim dari Onyx Esports tapi tidak dengan Sans-nya. Sans selalu bisa mengoptimalkan apapun yang dia miliki, soft skill yang dia miliki untuk melakukan farmingan ke arah manapun dia pergi nantinya. Nah itu mengakibatkan ya inilah hasil yang udah dia dapatkan dengan average KD, average goal per minute dan juga kill participation. Cuman balik lagi di game yang pertama tadi dengan keseluruhan soft skill yang dia miliki apa dengan keseluruhan mekanik skill yang dia miliki masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Tapi lanjut di game yang kedua, sesaat lagi kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari yang pertama. Akankah mereka bisa menyamakan kedudukan atau akan menjadi 2-0 sekaligus untuk Alter Ego Esports nih Ji? Yes, benar banget dan tentunya kita semua masih menunggu ya untuk para pemain-pemainnya sedang ada sedikit apaus ya kan, karena kita untuk memaksimalkan juga untuk membuat para player terasa nyaman, aman, dan tentram seperti pelukan dia. Jadi kalian semua untuk para viewers yang terhormat, mohon bersabar ya kan. Ini ujian, mohon bersabar ya Profesor Cafe. Iya benar, tolong sabar, biarkan para pemain mendapatkan performa terbaiknya, kenyamanan terbaiknya agar tidak terjadi hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Dan kita balik lagi kenapa melakukan pause seperti ini, karena untuk menjunjung tinggi fair play. Bener banget, ada yang DM gua, Pak Polo titip salam buat Ranger Emas, DM-nya tapi ke gua. Oke, terima kasih banyak salamnya. Untung jauh, deket gua bayarin makan loh. Oke, kali ini kayaknya seperti kita bakal back to the game. Gak ada gara-gara, kita langsung menuju ke arah game aja tanpa berlama-lama. Langsung ini dia di game yang kedua, Alter Ego versus tim Onyx Esports 40. Yap. Ini deh hal yang udah dilakukan tadi, di mana udah ada Nino dan juga Aman yang bersatu di bagian mid, sementara Sally Boy memberanikan dari maju ke bagian depan. Cukup pede dia memutar jalan. Ada satu lockdown yang langsung dikeluarkan tapi terkurung begitu aja untuk Drian yang menggunakan barats-nya. Yes, bukan hanya itu aja, ini di late game bakal terlalu sakit untuk Sally Boy dan bahkan Sats kali ini bakal coba untuk dapetin Little Wonder. Dan Sats ini memang farming machine. Dia benar-benar soal farming, bisa dibilang ini adalah the petani in the new generation, Pak Pulo. Tapi lihat tim di depan sana, Never Night telah dikeluarkan.
Tapi lihat, langsung ada jungle yang coba untuk diinvasi. Kenapa kalian ketawa? Coba berikan aku kata-kata apa yang kalian maksud. Coba lu ulang 40. lagi deh tadi, ulang tadi gimana? The petani in the new generation. Guys. Oke, siap. Tahan ya, Silakan, Be, ya, 40. satu rumah, Be. Gua sumpah. Nggak tahan aku tuh, ya ampun, ya ampun. Baiklah kalau begitu ini kita lihat aja lagi ada Baras ya di tengah yang masih mengumpulkan stack demi stack. Di bawah lagi udah ada 2 player sekaligus. Alex Panebo dikeluarkan. Nino pun membuat jalur pelariannya dengan sangat-sangat indah sambil menghilangkan satu web minion di bagian bawah, Cid. Tapi lihat Jackson, no, kali ini bahkan menunjukkan seorang saat di perspot begitu saja. Tapi lihat halinya 1-1, pertukaran cukup adil. Tapi Boots masih coba untuk bertahan di arah top lane. Emang main yang dilakukan oleh Pai kali ini sepertinya masih bisa ditanggulangi oleh seorang Boots. Boots masih bertahan, tapi jungler kedua belah pihak 1-1 benar-benar pertukaran yang adil kalau menurut aku. Papu. Iya ini, hei, Jack Torre tadi berhasil melempar ke Kiboy, cuma Kiboy seperti ingin membalaskan keadaan lo dengan satu jet kundo terakhirnya. Udah ada lagi, lala diputar di jalan dilepahin. Detonas welcome yang berhasil untuk mendapatkan satu player dan jauh yang langsung menghilang rasinya. Pai ditendang dengan satu wave dragon langsung dikeluarkan begitu aja sementara pelaku di bagian belakang Bootsnya hadir dan juga memberikan damage yang begitu mengerikan lewat Brave Fighter yang dimiliki. Kita pertempuran kembali pecah lagi di bagian tengah, sakit banget. Cyclops baru aja hidup tapi udah hilang lagi dan sekarang Baratnya pun menjadi korban. Double kill dapatkan, tapi lihat Boots ya masih berada di area rumput dan amat sedikit terlambat untuk mendapatkan seorang Boots. Dan di sini Sans yang melihat ada potensi besar untuk mendapatkan satu buah turtle tanpa terkontes sudah diamankan dengan posisi yang cukup baik. Dan Retribution Israel tidak mungkin berhasil diamankan oleh seorang Rasi. Dan bahkan keuntungan diamankan oleh tim Onyx Esports yang mereka berhasil mendapatkan 5 poin kill dan juga 14.000 net worth di menit yang kelima. Profesor, dua tekan dengan cukup baik. Memang coba dipasang begitu saja Drian dan diinjak oleh dinosaurus kecil dan juga Kiboy. 2 kali injekan ke batang leher amat pun harus tersungkur lemas di arah tengah 40. Lehernya tadi kena tuh. Oke, baiklah kalau begitu planet attack tadi pun udah langsung dikeluarkan begitu aja. Painya mundur lagi ke arah bawah, tidak terlalu berani untuk maju. Kenapa? Karena ada 3 player tadi seperti yang dimiliki oleh Onyx Esports udah setup posisi tepat berada di depannya. Dengan planet yang dimiliki oleh Cyclops juga dan wave minion di bagian tengah udah mulai hilang. Wave minion pun udah diberikan terhadap Cyclops-nya nih. Alright. Tapi kali ini kita lihat Rasi gak berhasil dapetin seorang cewek dan ternyata Asap Force satu mekanik yang cukup baik. Dapat ditumbangkan 1 poin tamat dan duel yang menunjukkan seorang Seliwa di balik kabel masih di motor pertama dengan planet dan double kill didapatkan planet. Jangan mendekat, dapatkan Sasuke berhasil numbangi seorang Nino. Sasuke masih bisa bertahan dan bahkan Ninonya yang bisa menghilang dari seorang saat kabur untuk Skarabet. Namun Monjan sampai waktu dikeluarkan dengan ada planet yang dikeluarkan dan dia gak bisa bertahan. Ingat, di sini satu turret terakhir berhasil menumbangkan seorang Seliboy. Pertukaran yang gak adil dan bahkan diuntungkan oleh tim Onyx Esports dari bottom lane. Ya ampun, sayang banget. Dimana untuk kali ini Sansnya kayaknya berhasil ada untuk mengamankan satu purple buff yang dimiliki harusnya oleh pemain dari Alter Ego Esports. Tapi karena ada space yang tercipta, ada sebuah ruang yang diambil langsung dan dimanfaatkan oleh player dari Onyx Esports. Berkumpul sudah 4 player ada di bagian tengah. Semuanya mulai hadir untuk bisa memberikan penetrasi terhadap satu pertahanan yang dimiliki oleh Alter Ego Esports. Dimana sekarang pemain Alter Ego Esports satu orangnya Jawed pun menjadi korban yang sangat-sangat cepat, menghilang langsung lewat 4 player yang berdiri tegak di area mid. Betul, bukan sembarang betul. Sunset masih coba untuk farming terlebih dahulu. Bakal fokus menuju ke arah turtle yang selanjutnya. Pai membuka vision. Sans bakal berada di gas depan. Retribution sudah diamankan. Dan Seliboy masih terpaut jauh. Dan tandanya kali ini Alter Ego lagi-lagi kehilangan turtle-nya. Aduh. Dimana goldnya makin terpaut jauh menuju ke arah 3000. Turtle diamankan. Bakal coba dipasang. Dipecah duel striker. Wombo combo combro. Berhasil dapat satu. Emang pada telah dikeluarkan. Seliboy mencoba dimakan. Tapi satu hilang. Dia menjadi pilihan kedua, dilepeh begitu saja, terkena stun, tapi di sisi lain Putis kami Seliboy bakal dibentuk dan bakal hilang begitu saja. Penjol palanya pun menjadi pahlawan untuk kali ini dari tim Onyx Esports yang membuat 2 harus hilang dari tim Alter Ego Esports 40. Wow, di saat Boots datang disitulah keadaan langsung berbalik arah. Mengerikan sekali dengan lampu-lampunya. Brave Fighter tadi membuat kocar kacir apa yang udah dimiliki oleh Alter Ego sebelumnya. Karena mereka tadi sempat berfokus untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Baratsnya ya. Tapi Barats masih bisa selamat dan kesempatan mereka untuk bisa mendapatkan beberapa hero dari Onyx Esports pun gagal lagi nih Profesor.
Ya, dan Barat mid lane ini yang sudah pernah aku pikirkan sejak lama sekali dan kali ini direalisasikan oleh Onyx Esports. Bahkan untuk Barat mid lane sendiri emang ini sangat sukar sekali ditumbangkan, apalagi dengan itemization seperti ini, Thunderbelt, lalu ada Sky Guardian Helmet, ganking mungkin akan langsung terjadi Ranger Mas. Oke, ternyata kali ini nggak ada tim fight lanjutan dan Profesor. Kali ini udah ada seorang Rasi di garis depan. Rasi kalau dimakan lagi ini bukan hal yang bagus. Ditumbangkan 3 kali. Menuju ke arah belakang. Push dan fokus menuju ke arah seorang Ahmad. Kali ini masih mencoba bertahan duel tracker yang baik. Seliboy berhasil diamankan. Kill istri didapatkan oleh seorang Sana. Bahkan Ahmad gak bisa berbuat banyak. Tapi kill dapat kalau triple kill. Tapi Rasi masih ada ejector. Rasi mencoba ditahan. Nino di belakang sana. Dan triple kill diamankan oleh Sans yang gak santuy. Tersisa seorang Nino. Mereka mencoba untuk fokus menuju ke arah inhibitor turretnya dan Nino kali ini masih punya satu model tim magic. Never dikeluarkan, tapi ternyata inhibitor harus dilepaskan oleh seorang Nino. Nino memilih untuk mundur dibandingkan dia tumbang dan one strike push yang dilakukan Alter Ego kali ini harus coba ditahan. Tidak ada lagi Onyx Esports one strike push karena Alter Ego sudah kembali hidup ke Land of Dawn para pemainnya di sini. Profesor. Ya, dan bahkan aku melihat ketika tadi dilakukan tim fight secara paksa ya, itu merupakan salah satu hal yang paling buruk ketika Alter Ego Esports terlalu all in untuk hero-hero yang sangat amat tanky bagi Onyx Esports. Bahkan kita melihat kayak Boots cewek dia bisa banget untuk melakukan pick off, dan bahkan dengan server lockdown ini hanya sedikit memberikan apa ya, pukulan ke belakang saja, tapi Sansnya masih bisa fight gitu loh. Perbedaan level 2. Jadi signifikan banget. Dan Drian dia udah punya Radiant Armor, jadi menurutku Drian bakal bener-bener kuat banget walaupun berhadapan dengan Seliboy Ranger Mas. Yes, benar sekali. Tapi lihat, botnya mulai dicolek-colek. Apakah kali ini akan ada PHP dan Boots ini harus ditanggulangi. Boots harus dipaksa Brave Fighter-nya. Kalau Brave Fighter-nya udah keluar, mungkin ini bisa menjadi bebas banget untuk seorang Seliboy. Seliboy tinggal memperhatikan aja posisi dari seorang Keyboy. Karena Keyboy, dia benar-benar objektif banget. Dan dia melihat Seliboy itu bagaikan melihat duit matanya hijau, Profesor. Bener banget. Dan bahkan penculikan-penculikan sih. Nah ini dia yang harus dihindari sama teman-teman dari Alter Ego, karena mereka bakal buruk banget fight-nya Ranger Mas. Oke, tapi ternyata cewek pun hilang. Ada Keyboy di depan sana. Apa yang mencoba untuk menarik seorang Sans dan juga seorang Drian mencoba di live. Seliboy kali ini gak bisa kabur. Mencoba ditarik dan bahkan menjadi satu hadiah. Keyboy mencoba didaslikan begitu saja. Kartu yang bukan kartu gaple. Kali ini berhasil dapatkan poin. Prepare sekarang belakang. Rasi bakal coba ditumbangin. Dan this is it. Almost wipe up again and again untuk tim Alter Ego Esports. Onyx Esports mengamuk sang raja langit. Kali ini sudah menimbulkan petir. Bukan suara petir dari atas langit. Menyambar tim Alter Ego yang berada di pucuk sepertinya Pak Pulu. Kocar kacir sudah pertahanan dibikin oleh Alter Ego, di mana ditekan habis-habisan, dipus habis-habisan, berlapis-lapis serangan yang dilakukan oleh Onyx Esports, dan berkali-kali juga mereka berhasil untuk bisa mendapatkan begitu banyak player yang dibikin oleh Alter Ego, dan Lord menjadi milik mereka. Ini siap untuk langsung menghujam masuk ke arah base turret yang dimiliki oleh Alter Ego. Di bagian tengah tidak ada lagi inhibitor turretnya, Ji. Ini akan langsung di one strike push harusnya. Yes. Tapi di sini Pak Pulu, mereka bakal lebih santai lagi. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena ini adalah nyawa terakhir mereka di match kali ini. Kalau mereka ditumbangin, tentunya ini bukan menjadi hal yang baik. Dan bahkan Alex Tofana bawa telah dikeluarkan. Nino damage-nya terlalu sakit dari seorang Sans. Udah ada War S dimiliki seorang Drian. Keyboy is coming. Bakal coba mengejar karena seorang Seliboy, tapi ternyata dia eject terlalu cukup baik. Keyboy terlalu offset. Berhasil ditumbangkan. Immortality-nya pecah. Nino masih bertahan dan Keyboy pun harus tumbang. Tidak ada inisiator, terlalu dive in untuk seorang Keyboy. Terlalu offset, freeze, kartu kuning Pak Pulu. Terlalu maju tadi mengakibatkan kehilangan momentum dari pemain Onyx Esports. Terlalu bernafsu dan mereka untungnya sekarang sadar. Mereka mundur lagi dan mereka set up ulang lagi strateginya nih bro. Ya, dan ini harus reset dulu sih, karena kalau terlalu overcommit juga gak bakal bagus. Apalagi kalau mereka nabrak 5 dan ternyata dibalikin, ini bakal jadi buruk banget tentunya. Dan pertempuran pun sekarang udah mulai pecah lagi, di mana Baras di bagian belakang langsung dikeroyok habis-habisan, tapi dari lampu-lampunya langsung maju dengan Paper Fighter dan memiliki semua yang pernah ada di depannya langsung digebukin begitu aja dengan pedang segede itu. Ya ampun, tanah juga udah mulai retak di depan sana. Bootsnya maju lagi, dilemparin lagi. Ahmad dan juga Pai tidak kuat menahan Pai dan damage yang dikeluarkan. Mereka berdua pun harus mundur karena hanya tersisa mereka berdua untuk bisa mempertahankan best turret-nya. Oke, benar banget. Dan tapi kita lihat tersisa 2 orang saja. Satu perempat darah. Kimo mencoba mendapatkan satu yang cukup baik dan paskan. Tersisa 1. Kali ini Pai coba untuk bertahan dan fokus menuju ke arah BC. Pai harus
meledak. Wah. Patardo berhasil mendapatkan 1 poin dan bahkan di sisi Onyx Esports memaksakan habisnya dan Onyx Esports berhasil membawa game ini ke game yang ketiga. Lihat betapa semangatnya mereka dan berhasil put dengan lampu-lampu